Panjal jaamu, panjal jaamu, panjal jaamu, panjal ja. Sobat, kembali saya bersama Bu Mary yang kemarin dalam part 1 yaitu babak pertama di pit stop pertama. Bu Mary bercerita di akhir ceritanya, beliau mengatakan doa yang mustajabah adalah di Makkah Al-Mukarramah, yaitu di Ka'bah. Menurut beliau, doa itu pasti orang yang naik haji, doanya pasti dikabulkan dan akan ditingkatkan keinginannya, hajatnya. Ternyata Bu Mary menghadapi sisi yang berbeda. Sekali ini Panjal Caamu kembali menemui Bu Mary. Bu Mary, apa betul ketika pulang haji Ibu ternyata tidak mendapatkan doa? Apa doanya tidak makbul gitu? Atau memang udah ujian dari Allah? Kalau dibilang doa yang nggak di ini juga, awalnya memang aku merasakan kok Allah itu nggak adil gitu kan ya. Tapi sebenarnya di dalam pada saat haji itu gitu kan, pengalaman waktu di haji itu benar-benar emang ada pengalaman yang sangat spiritual banget gitu loh. Jadi aku dikasih, pada saat itu aku pengen begitu aku nyampe di Mekah gitu kan, di Mekah aku cuma satu niat, aku bisa mencium Hajarul Aswad. Dapat ya? Dapat. Tapi tanpa pengawalan ya? Tanpa pengawalan. Jadi gini, dan itu benar-benar gini. Aku bilang, ya Allah, aku tuh pengen banget mencium itu. Terus udah gitu, pada saat udah yang ke berapa ya, tawaf itu ya, yang keempat, yang pertama aku sudah keliling dulu, terus yang kedua mulai merapat ke dinding, terus biasanya yang ketiga gitu, kelempar lagi keluar. Kelempar lagi itu kan pada saat musim dari haji kan Ibrahim keluar. Ya, pada saat musim haji penuh banget kan gitu loh. Terus udah gitu itu tawaf ifado ya? Tawaf sunnah. Terakhir. Oh, terakhir tawaf karena wada. Ya, tawaf wada. Karena kalau kan ikut apa namanya tuh, rombongan haji tuh. Nah, kalau rombongan haji itu kan selalu diatur sama kepala rombongan. Jadi nggak pernah mau masuk ke dalam. Gitu, selalu di luar-luar, di pinggir-pinggir. Cuma cium jarak jauh aja. Gitu kan, karena nggak mau ambil risiko kan gitu ya. Nah, tapi karena ada kemauan, ada niat, panggilan ya? Ada panggilan, dan itu di hari terakhir kan gitu kan, sebelum berangkat ke ini gitu, ke Madinah kan setelah itu ya. Terus udah gitu ya udah, jadi aku tadinya tuh aku mau berapa orang gitu loh, ngelepas bukan dari rombongan besar, tapi kita berkelompok, ada berapa orang yang memang mau niat untuk itu gitu. Dan pada saat itu sudah ngumpul, kita janjian habis tahajud gitu kan, setelah sholat subuh gitu kan. Terus udah gitu janjian nih di pintu masuknya gitu kan, sebelum masuk ke dalam di pintu. Tiba-tiba aku bilang, loh, ini aku ketinggalan gitu, ID-nya ketinggalan. Terus aku bilang, aku kembali dulu ya ke kamar gitu kan, tunggu aku ya di sini. Ya, oke, tunggu, cepetan. Udah aku balik lari-lari, begitu balik lagi udah nggak ada. Jadi udah nggak ada orang. Udah diringkesin. Enggak, maksudnya sudah nggak ada teman-teman yang janjian mau bareng-bareng masuk gitu loh. Terus akhirnya kan aku sendirian kan. Terus aku bilang, ya Allah, aku sendirian. Aku bilang gitu kan, aku sendirian, tapi aku pengen banget. Tolong ya Allah, aku bilang gitu kan. Dan itu memang ya udah, Bismillah. Terus aku langsung masuk ke dalam kan gitu kan. Langsung aku mulai gitu kan, ya itu tahap 1, putaran pertama masih di luar, mulai masuk, putaran ketiga sudah bisa pegang dinding itu, kelempar lagi keluar gitu kan. Terus mulai lagi Bismillah gitu kan, putaran keempat, terus kelima. Habis itu aku masih ingat tuh, putaran kelima udah ini nih, udah deket banget nih gitu kan. Nah, di situ tuh aku kejebak sama orang yang tinggi-tinggi.
Ya, gede-gede ya. gitu kan. Terus aku tuh sudah nempel gitu kan. Udah ini posisinya batu itu di situ gitu kan. Terus tiba-tiba ada yang dorong aku gitu. Naik katanya gitu kan. Naik. Ayo saya tolong katanya gitu, ada bapak-bapak gitu kan di belakang aku gitu loh, ikutin dia, tahu-tahu udah ke depan aku, terus ikutin katanya gitu kan, ikutin. Ya udah saya aku ikutin gitu loh, terus abis itu terus dia ke belakang, terus aku diinin ke ini, naik manjat, jadi aku panjat dinding Ka'bah itu gitu loh, jadi aku panjat dinding Ka'bah itu, terus licin, lepas kos kaki katanya gitu kan. Gimana bisa lepas? Bisa. Akhirnya bisa aku lepas satu-satu gitu kan, lepas. Dan di situ itu ternyata orang-orang tuh udah yang dukung. Enggak, jadi pada saat ini kan tipis banget ya, tipis, buat pijakan dan licin gitu kan. Aku juga ya Allah, enggak apa ya, sampai aku ngerasa aku udah nggak kuat gitu loh. Karena begitu aku berusaha menahan, ada yang narik gitu kan, ada orang yang nahan juga mau berpijak di situ kan, jadi akhirnya bertumbuh ke aku gitu loh. Dan orang yang gede-gede gaduh-gaduhan itu gitu kan. Terus juga ada orang Indonesia banyak segala macam, dan di situ sudah mulai meracau. Artinya orang-orang di situ sudah nggak yang aku selalu istighfar, Allah sebut jangan lepas zikir kata yang bantu aku itu. Terus sudah aku ya Allah Akbar, Allah astagfirullahaladzim. Jadi orang-orang di situ yang sudah maki, yang ini maki, aku tuh sudah nggak niat manusia di situ gitu kan ya. Jadi pas aku ngeliat tuh, aku sudah bukan melihat manusia, aku sampai ya Allah, ini sudah bukan manusia. Kenapa kalau manusia, aku bilang, kenapa mencaci orang di depan Ka'bahmu? Aku bilang gitu loh. Iya kan? Jadi ini udah bukan manusia. Allah, aku bilang, kalau aku tidak diizinkan. Nampak apa waktu itu? Semacam apa gitu? Pokoknya kayak binatang seperti apa, aku gitu deh. Itu kasat mata ya? Iya. Gitu. Jadi aku udah nggak ngelihat ada manusia di situ. Gitu. Jadi aku udah berapa lama itu? Cukup lama gitu, berapa menit gitu, karena di situ emang benar-benar. Terus kembali ke alam sadarnya? Enggak, itu belum. Jadi artinya aku sudah di situ dan aku jatuh. Aku benar-benar ya Allah, aku nggak kuat lagi, aku jatuh beneran. Di bawah Hajar Aswad itu? Jatuh, aku nggak tahu posisi aku sudah di mana, karena kan melipir, terus aku jatuh itu kayak aku jatuh ke dalam dasar laut. Istimewa. Kayak di dalam ya. The bottom of the sea gitu loh. Dan itu aku jatuh dengan di ini orang tuh yang berjubah hitam tinggi besar gitu kan, aku jatuh ke bawah. Aku bilang ya Allah, kalau aku mati tolong jaga anak-anak aku kalau memang aku mati, aku bilang gitu kan, gitu. Dan tahu-tahu dengan aku ngomong kayak gitu, tiba-tiba ada yang narik aku dan aku kayak terbang. Begitu aku mendarat itu loh, langsung di lubangnya. Iya. Langsung di situ. Langsung di depan itu, terus kepalaku loh langsung masuk gitu loh. Itu rasanya gimana gitu? Iya, aku langsung terbang gitu kan? Iya, udah nggak kayak hilang gitu ya? Iya, kayak hilang. Aku juga nggak tahu kok bisa seperti itu, udah nggak masuk akal aku deh gitu ya. Dan itu benar-benar aku sudah bisa, aku merasakan kalau aku tuh sudah berdialog langsung dengan bonus dari rahmat. Iya gitu. Jadi aku sudah berdialog langsung dengan Allah gitu kan. Artinya ya udah, terus di situ udah terus aku bisa suara mencium. Dengar manusia lagi. Aku dengar gitu kan, cium. Masih aku dengar suara yang bantu aku itu gitu kan. Terus udah cium. Sampai aku udah begini, ditenggelamin lagi kepalaku gitu kan. Terus sampai aku bilang ya Allah sudah cukup, tolong kasih kesempatan yang di belakang aku bilang gitu kan. Karena aku bilang tolong enggak, sudah aku enggak karunia. Karena aku enggak minta tolongnya sama Allah enggak kasih kan gitu ya. Karunia besar. Tapi ketika aku bilang iya, dan ketika aku bilang ya Allah sudah cukup, aku bilang gitu kan, sudah cukup, aku sudah mencium dan aku sudah cukup gitu loh. Nah, setelah itu tiba-tiba aku ada yang narik, aku terbang lagi ke belakang. Ya, biasanya terbang kan nggak bisa turun lagi. Gitu.
itu. Ya, Nah, rata-rata aku terbang pengalamannya lagi, aku seperti itu. dilempar lagi ke belakang. Jadi dilempar dan aku sudah mendarat sudah tidak ada banyak kerumunan orang di situ. Dan sudah keluar dari Sudah keluar Makom dari Ibrahim tadi ya? Iya, gitu. Jauh. Makom Ibrahim enggak, masih Lewat. di sana, enggak, belum. Di dalam Makom Masih, Ibrahim. Jadi aku diajak, kemudian masih, terus aku lihat ternyata si yang orang itu tetap ada gitu kan. Terus akhirnya aku diajak untuk sholat di situ yang di depan makomnya Ibrahim. Sudah sholat dulu di situ gitu kan. Efek dari karunia itu apa? Nah, aku benar-benar nangis dan aku yang benar-benar aku nggak tahu aku Pasrah. harus doa apa, aku harus minta apa, aku nggak bisa minta apa-apa lagi Hmm. pada saat itu gitu loh. Jadi aku cuma bilang Pasrah jadi ya? pasrah aja. Jadi udah aku nangisnya dan aku udah benar-benar tuh pengalaman yang buat aku itu udah itu bukan apa ya, udah bukan. Ada ya, setelah dari Mekah ada fenomena religi apa yang Iya, didapat? artinya dari situ aku sudah merasa bahwa ya hidup itu nggak ada maksudnya yang sudah aku lakukan selama itu memang nggak ada apa-apanya. Jadi itu puncaknya ya? Ya, itu puncaknya. Puncak apa? Kebahagiaan kerohanian atau puncak Ya, apa setelah aku dalam? merasa bahwa aku memang sudah ketemu dan aku sudah bisa berdialog gitu loh. Aku sudah bisa berdialog langsung dan aku merasa bahwa ya memang pada saat itu sungguhnya aku ngerasa bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan aku setelahnya, yaitu memang sudah menjadi kehendaknya Dia gitu. Itu puncak kebahagiaan yang sebenarnya menurut Bu Mary selama ini? Masih belum juga sih sebenarnya, masih belum gitu kan. Berarti itu masih belum. Karena pada saat itu memang keakuan aku masih ada. Ternyata itu nggak terjadi sama aku, gitu kan? Tidak terjawab ya? Tidak terjawabnya tuh bukan gitu, karena aku memang tidak meminta itu Kehidupan kan, yang lebih gitu dari kan. yang lain. Dan ternyata kebahagiaan itu bukan karena aku punya banyak uang, aku punya mobil berapa, aku punya rumah seperti apa. Justru Allah cabut itu semua dari aku. Ya. Jadi pada saat itu malah aku dilibatin banyak masalah gitu kan, sehingga aku harus pada saat itu aku juga setelah aku memutuskan untuk aku resign karena setelah itu juga, sebelum itu karena papaku juga meninggal gitu kan. Dan aku memutuskan untuk resign. Aku pikir aku bisa ini sendiri gitu, mandiri sendiri. Ternyata itu memang ujian jalannya dari Allah yang mau menarik semua yang aku merasa bahwa aku tuh gampang untuk mendapatkan sesuatu itu dicabut sama Dia. Gitu kan. Berarti kalau dalam filosofi bersepeda tadi, Bu Mary sudah pada puncaknya di Mekah sana, kemudian harus turun dalam situasi yang terjun bebas ya? Terjun bebas. Tanpa ngerem itu ya? Nggak ada ngerem-ngeremnya dan nggak bisa direm. Karena bukan aku lagi. Masya Allah. Jadi Bu Mary hanya mendapatkan sebuah ilmu. Ya. Ilmu dari Allah langsung bahwa selama ini kamu berangkat dengan akumu. Ya. Ketika akumu hilang, ya udah nggak ada apa-apa. maka aku yang sebenarnya yang ada di dalam diri Allah itu sendiri ya. Berarti startnya dari Mekah sana untuk turun ke dasar laut. Ya, jadi itulah cara Allah menunjukkan, mengenalkan Dia ke aku, menggantikan posisi aku. Dan rasa sengsara membawa nikmatnya di mana itu, Bu? Ya, ketika aku sudah tidak punya apa-apa, ketika aku bisa menghargai 100 rupiah itu benar-benar punya nilainya. Iya. Pulang dari Mekah keluar dengan pekerjaan. Iya, nggak lama setelah itu. 3 tahun setelahnya ya. Pulang dari Tanah Suci ya. Jadi 3 tahun setelahnya. Berarti seperti di proses gitu ya. Karena sebenarnya aku sudah pengen resign, tapi karena orang tua masih minta bertahan gitu ya. Ya sudah, akhirnya sudah gitu. Silakan Bu Mary. Sana menangis. Masya Allah. Subhanallah. Iya. Luar biasa. Pengalaman spiritual, pengalaman hidup. Ya.
Jadi pengalaman hidup ke pengalaman spiritual sehingga Bu Mary ini harus kehilangan jati dirinya dalam keakuannya. Diakunya dihabisi oleh Allah ketika dia benar-benar kepada titik nol dunia, yaitu di Hajar Aswad. Ya. Kemudian dicoba lagi oleh Allah, startmu dari sini. La haula wala quwata, hanya dengan kebesaranku kamu bisa mendapatkan itu. Selama ini berarti Bu Mary mendapatkan dengan emosinya, dengan nafsunya ya. Betul, betul. Nah, setelah babak kedua ini menuju pos kedua, gimana rasanya, sengsaranya itu gimana? Iya, jadi pada saat di titik setelah memang di titik nol itu, bukan di titik nol malah minus ya. Minus ya. Gitu. Jadi aku sudah melewati titik nol, minus gitu. Minus. Jadi minus yang benar-benar seminus-minusnya, yang benar-benar aku selama ini aku selalu dipuja-puji sama orang misalnya gitu kan, oleh siapapun gitu loh. Dari keluarga, dari teman, dari relasi apa segala macam itu, sampai yang benar-benar aku harus terima hinaan, aku harus terima cercaan. Nah di situ aku baru tahu siapa orang-orang yang benar-benar bisa mendukung aku selama ini gitu kan, apapun kondisinya. Dan siapa yang orang-orang itu memang hanya deket sama aku karena keberadaan aku gitu loh. Nah itu yang di situ aku tahu gitu kan. Dan itu ternyata keluargaku sendiri aja sampai menolak aku gitu. Jadi pada saat di posisi dimana aku terpuruk seperti itu, support dari keluarga juga nggak ada. Jadi semua menyalahkan kenapa aku harus keluar, kenapa kamu keluar dari kerjaan kamu sehingga kamu jadi susah, kamu jadi banyak hutang misalnya, kayak gitu kan ya. Dan itu kan seharusnya kan pada saat itu aku benar-benar yang namanya butuh orang yang menguatkan gitu ya, tapi ternyata itu nggak ada gitu kan. Jadi dan itu baru aku sadari setelahnya bahwa kita memang nggak bisa bergantung sama manusia kan gitu kan. Jadi kita memang harus bergantung benar-benar sama Allah gitu loh. Dan aku di situ ada satu yang la ilaha illa anta ya. Artinya jangan pernah kamu bergantung sama sesama makhluk kan gitu, tetapi bergantung itu hanya kepada Allah. Nah disitulah aku menemukan itu gitu kan. Nah akhirnya aku nggak peduli orang mau gimana gitu kan, orang seperti apa ke aku gitu kan, aku nggak peduli. Aku mau dikatain gimana, aku mau diomongin seperti apa, di situ aku sudah nggak sama sekali nggak peduli. Yang aku pedulikan adalah aku sama Allah itu seperti apa. Dalam posisi terpuruk, Bu Mary sempat melakukan apa aja? Misalnya pernah menjadi supir Grab. Ya, jadi sampai benar-benar karena aku nggak, istilahnya aku jobless ya. Pekerjaan sebagai konsultan pelatihan itu kan juga nggak bisa setiap hari ada gitu kan. Nah, kebutuhan itu tetap ada karena anakku juga harus kuliah kan gitu ya. Nah akhirnya ya aku jadi supir Grab gitu kan, sambil jadi dosen ya, sambil ngajar, terus sambil ya melakukan aktivitas apapun yang bisa aku lakukan, sambil menuju pelatihan ya. Tapi sebenarnya aku menikmati gitu kan, menikmati dalam arti di posisi kalau aku pada saat aku jadi supir driver itu online itu ya, di situ sebenarnya aku banyak menemukan peluang-peluang gitu loh. Gitu ya. Jadi aku tidak pernah merasa malu, aku tidak pernah merasa kufur nikmat ya. Iya gitu, apapun itu aku syukur. Perjalanan hidup yang baru. Iya gitu, dan aku benar-benar menikmati receh-receh yang selama ini aku abaikan gitu loh. Ada kenikmatan nggak di situ? Ada, yang udah pasti benar-benar di situ hidup aku jadi lebih tenang gitu ya. Justru tenangan aku batinnya. Betul, kenapa? Karena dengan aku seperti itu, aku setiap kali mau istirahat aku selalu mampir ke masjid. Aku bisa lebih banyak sholat di masjid kan gitu ya. Terus
ya itu tadilah, jadi dalam keadaan nggak ada kita bisa bersedekah, itu yang nikmat banget rasanya. Justru pada saat kita ada, kita sedekah, itu mah sudah sewajarnya kan gitu ya. Tapi pada saat kita nggak ada tapi kita pengen bersedekah, itu yang luar biasa gitu. Untuk membangkitkan semangat lagi bahwa saya harus bisa, itu apa yang membuat memotivasi sebenarnya gini, motivasi apakah anak aku sekolah sih itu? Sebenarnya gini, aku sih nggak orangnya yang cepat sekali untuk gini. Ketika aku yakin, aku punya keyakinan aja, punya keyakinan dalam arti ketika seseorang itu jatuh dan benar-benar itu jatuh, itu prinsipnya kan seperti kayak kalau kita nyebur ke dalam laut gitu kan, ketika jatuh ke dasar kan pasti mumbul tuh, kan gitu kan. Nah artinya ketika seseorang itu mengalami jatuh yang benar-benar sejatuhnya, dia pasti sudah dekat dengan kebangkitan, kan gitu. Ya. Jadi kayak roda ya, itu kan begitu itu, kita sudah benar-benar ada di bawah, pasti kan dia akan putar ke atas, kan gitu. Allah memberikan satu cobaan, tidak mungkin. Ya. Orang tidak mungkin. Ya, jadi artinya gini, setiap cobaan, setiap ujian itu kan meloloskan kita untuk ke ujian berikutnya. Tapi ada kalanya orang yang dapat ujian kemudian punya pemikiran buruk pada Tuhan sehingga berprasangka buruk sehingga dia frustasi bahkan bunuh diri. Nah itu beruntung mungkin Bu Mary. Kalau itu sih menurut aku gini ya, kalau itu sih dari hasil pengalaman, maksudnya dari based on pengalaman aku ya, berdasarkan pengalaman itu orang itu belum ada ketemu hidayah ya. Jadi tetap ada kebahagiaan ketika kita dalam posisi terpuruk itu ya. Justru aku merasa menjadi semakin kuat. Kan gitu kan, dengan ujian apapun. Jadi aku lebih tambah yakin bahwa ketika seseorang itu dikasih ujian, jadi gini, belum tentu yang aku alamin itu bisa dilalui oleh orang lain. Roda itu bisa bergerak mulai kapan itu? Berapa tahun setelah terpuruk itu? Ketika di dasar. Dari dasar ya, iya. Dasar itu 2 tahun yang lalu. Butuh 2 tahun ya untuk berputar ya. Iya. Sekarang menuju kemana itu? Sekarang sudah mulai medium ya. Targetnya apa? Targetnya ya berputar aja. Mengikuti rotasi berputar. Dan itu karena apa? Karena sekarang sudah punya tidak target apa yang harus di ini, tapi tujuan yang pasti aku sudah punya tujuan itu endingnya adalah aku bisa menghadap dia itu ya, aku bisa menghadap yang kuasa itu dengan keadaan yang memang aku sudah siap. Secara religi ibu meningkat ya? Iya. Dalam kondisi Insya Allah meningkat. Insya Allah dibanding meningkat. yang kemarin. Yang sebelum-sebelumnya. Yang berburu dolar terus. Oh iya. Sekarang menikmati. Alhamdulillah. Menikmati hasil pemberian Allah. Iya, alhamdulillah. Luar biasa sobat. Jadi Bu Mary ini boleh dikatakan the woman, super woman, the bionic woman, luar biasa. Dan beliau ini tetap berkeinginan untuk menjadi motivator. Sobat, jangan kemana-mana, saksikan Pancal Caamu. Pancal Caamu, Pancal Caamu, Pancal Caamu, Pancal Caamu.